Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Kita akan meneruskan video pembelajaran ini di bab 5 tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. A. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perubahan di berbagai belahan dunia banyak dipelopori oleh pemuda. Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu, Indonesia. Komitmen untuk bangsa dan tanah air Indonesia diikrarkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Besarnya sumbangsih para pemuda dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. Insinyur Soekarno pernah menyatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Pertama, peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Di bab sebelumnya, kita sudah membahas bahwa kebangkitan bangsa Indonesia ini ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda-pemuda di daerah. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemuda Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda ini dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II di Indonesia hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia, karena perjuangan yang bersifat lokal, kedaerahan, berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Organisasi-organisasi kepemudaan daerah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Trikoro Darmo atau TK. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi artinya bijaksana, dan bakti artinya kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo sebagai berikut. Yang pertama, mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Yang kedua, menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. Yang ketiga, membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Dalam kongres pertamanya Trikoro Darmo di Solo pada tanggal 12 Juni tahun 1918, Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Jong Java. Kongres ini juga menetapkan perubahan haluan organisasi dari semula organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Pada kongres selanjutnya di tahun 1926, Jong Java menyatakan dalam anggaran dasarnya hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia
serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Dengan demikian, organisasi ini menghapus sifat Jawa sentris serta mulai terbuka bekerja sama dengan pemuda-pemuda yang bukan Jawa atau di luar Jawa. Ya, organisasi kepemudaan daerah yang pertama adalah Trikoro Darmo, di mana pemikiran Trikoro Darmo ini pemuda-pemudanya tidak terbuka untuk di luar Pulau Jawa. Tetapi setelah Trikoro Darmo ini mengubah namanya menjadi Jong Java, pemikiran mereka itu mulai terbuka untuk menerima masukan-masukan dari pemuda-pemuda dari luar daerahnya atau dari luar Jawa. Organisasi kepemudaan daerah yang kedua yaitu Jong Sumatranen Bon. Organisasi kepemudaan ini didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga, Jong Sumatranen Bon melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumatranen Bon ini melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahder Johan. Kemudian organisasi kepemudaan daerah yang ketiga atau yaitu organisasi kepemudaan lainnya diantaranya Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya, antara tahun 1918 sampai 1919 berdirilah Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa yaitu Samratu Langi. Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda pertama di Yogyakarta. Kongres Pemuda pertama telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda pertama berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua hal sebagai berikut. Yang pertama, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Hasil dari kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan dan mendukung. Artinya, pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda. Hal ini merupakan prestasi besar pada saat itu. Jadi, dalam Kongres Pemuda pertama ini, organisasi kepemudaan daerah itu berkumpul di Yogyakarta untuk melakukan sebuah rapat, ya, di mana rapat tersebut atau bertukar pikiran tersebut itu mempunyai kesepakatan yang dua tadi. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia, dan semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Jadi tidak terpecah belah lagi, sudah bersatu. Nah, kemudian di Kongres kedua atau Kongres Pemuda kedua dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober tahun 1928. Kongres ini dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya, yaitu Organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPPI. Tempat pertama atau rapat pertama kongres ini bertempat di hari Sabtu tanggal 27 Oktober tahun 1928 di Gedung Katolik Jongenlingen Bonn atau KJB Waterlooplin dulu Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Ketua P3I atau Sugondo Joyo Puspito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya,
ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia. Yang pertama sejarah, kedua bahasa, ketiga hukum, keempat adat, kelima pendidikan dan kemauan. Kemudian rapat kedua itu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Gedung OS Java Bioskop. Membahas terkait masalah pendidikan. Nah, dalam rapat kedua ini, pembicara Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Kemudian rapat ketiga itu dilaksanakan di Gedung Indonesia Club Gibau di Jalan Kramat Raya 106. Nah, dalam rapat ini Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Itu di hasil kongres kedua, ada 3 tempat ya. Jadi 3 waktu berbeda dimulai dari tanggal 27 sampai tanggal 28 dan disahkan tanggal 28 itu kongres pemuda kedua. Ya, panitia Kongres Pemuda itu diantaranya yaitu pertama Ketua Sugondo Joyo Puspito dari PPPI, Wakil Ketua RM Joko Marsaid dari Jong Java, Sekretaris Muhammad Yamin dari Jong Sumateranan Bon, Bendahara Amir Syarifuddin dari Jong Batak Bon, Pembantu 1 Johan Muhammad Chai dari Jong Islamiten Bon. Pembantu 2 R. Kaca Sungkana dari Pemuda Indonesia atau PI. Yang ketiga, pembantu ketiga yaitu RCI Senduk dari Jong Selebes. Yang keempat atau pembantu keempat yaitu Johannes Leimena dari Jong Ambon. Yang kelima terakhir Rohani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Itulah nama-nama panitia Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Nah, di Kongres Pemuda ini juga rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, inilah Sumpah Pemuda yang digaungkan oleh Kongres Pemuda kedua. Kemudian dalam Kongres Pemuda kedua ini lahirlah lagu kebangsaan Indonesia. Ya, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk pertama kalinya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya ini dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya. Oke, sekian pembahasan dari video kita pada hari ini. Kita akan melanjutkan di video part kedua minggu depan. Untuk soal atau tugas, silahkan kalian
pilih salah satu tokoh yang berperan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian kalian buat biografi tokoh tersebut. Dan kalian juga buat nilai-nilai apa saja yang diteladani dari tokoh tersebut. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kalian menghayati dan mengamalkan nilai-nilai tersebut di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Itu tugasnya. Jadi tugasnya yang pertama, pilih salah satu tokoh dari Sumpah Pemuda tahun 1928. Kemudian kalian buat biografi tokoh tersebut. Kemudian kalian cari nilai-nilai apa saja yang bisa kalian teladani di tokoh tersebut. Kemudian bagaimana cara kalian mengamalkan nilai-nilai tersebut di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Oke, cukup sekian video pada hari ini. Marilah kita ucapkan alhamdulillah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.